Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amberly Estriana, NIM 1917407001. Saya dari kelompok 1. Video kali ini untuk memenuhi tugas administrasi pendidikan dengan dosen pengampu Pak Zuhri Pamuji. Materi yang pertama yaitu definisi birokrasi, yang dimana dalam Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa ada dua pengertian birokrasi. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena berpegangan pada hierarki dan jenjang jabatan. Dan yang kedua yaitu cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tatan aturan yang banyak lika-likunya. Kemudian ditinjau dari sudut etimologi, birokrasi berasal dari kata biriau dan kratio. Itu dari bahasa Yunani. Bureau artinya meja atau kantor, sedangkan kratio artinya pemerintahan. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya birokrasi berarti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja. Bukan hanya itu, birokrasi juga dapat diartikan sebagai alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik. Nah, terjadinya birokrasi itu adanya organisasi. Sementara itu, dalam suatu organisasi terdiri dari individu-individu yang bekerja. Individu-individu yang bekerja itu yang memainkan peran dari birokrasi tersebut. Untuk itu penting juga untuk memahami motivasi karir individu dalam organisasi. Seseorang individu yang bekerja dalam organisasi ada yang memiliki motivasi untuk meneliti karir tertinggi, tapi ada juga yang ingin tetap pada satu posisi yang saat ini didudukinya. Permasalahan yang sering muncul ketika seseorang individu yang menduduki posisi tertentu itu tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang diinginkan. Dalam kondisi semacam ini, seringkali individu menerapkan strategi tidak melakukan apa-apa. Jadi bisa kita simpulkan ada beberapa pengertian dari birokrasi itu sendiri. Yang pertama yaitu prosedur kerja, terus sistem keorganisasian, kekuasaan yang mengambil keputusan. Dalam analisis ini tidak memfokuskan pada salah satu pengertian, namun menggunakan secara bersilang yang artinya makna birokrasi bisa bersentuhan dengan birokrasi sistem keorganisasian. Selanjutnya kita akan membahas tentang asal-usul birokrasi itu sendiri. Pada awalnya, birokrasi memiliki peran positif, yaitu suatu metode organisasi yang rasional dan efektif, sebagai metode dan menggantikan pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh rezim otoriter. Kemudian, makna positif birokrasi semakin menguatkan berbarengan dengan era industrialisasi pada abad ke-18 dan 19, di mana logika birokrasi dalam kerja pemerintahan dipersamakan dengan jalur perakitan di pabrik. Tetapi makna positif tersebut bergeser dengan makna birokrasi yang negatif karena ulah pelakunya yang bukan lain yaitu manusia itu sendiri. Hal ini, manusia memiliki biogrammer, yaitu serangkaian instruksi biologis dasar manusia yang mempengaruhi tingkah laku, dan salah satunya yaitu kecenderungan mendominasi seperti keinginan berkuasanya. Nah, kecenderungan tersebut yang berlebihan dari manusia yang sedang berkuasa dikombinasikan dengan struktur pemerintahannya yang kemudian salah satu penyebabnya yaitu permasalahan di korupsinya.
Memudarnya makna positif birokrasi terjadi ketika dunia itu memasuki abad ke-20. Pada tahun 1980-an, masyarakat Amerika menganggap bahwa pemerintahannya telah mati. Bila tidak ingin terus terpuruk dan ditinggalkan masyarakat, maka birokrasi yang sudah bangkit tersebut harus diubah menjadi pemerintahan yang wirausaha. Nah, pada saat ini birokrasi lebih banyak memiliki makna negatif karena banyak terjadi penyimpangan dan kekuasaan pada birokratnya. Buruknya makna birokrasi pada abad 20-an menimbulkan keinginan baru untuk memunculkan istilah baru dalam sistem organisasi. Yang semulanya hanya dikenal organisasi birokrasi, timbul sistem organisasi yang lain, yaitu organisasi dinamis. Sejak tahun 1960-an telah dikenal di kota. Selanjutnya yaitu ciri-ciri organisasi berdasarkan dinamikanya. Yang pertama yaitu organisasi dinamik, yang dimana lingkungan sosial budaya yang cepat berubah, dinamis dan proaktif, rantai pengambilan keputusan yang pendek, cenderung desentralisasi, interaksi internalnya tinggi, mobilitas strukturnya juga tinggi, terus mementingkan aspek material daripada formalnya. Sedangkan untuk organisasi birokrasi itu sendiri yaitu lingkungan organisasi budaya yang relatif stabil, lamban dan responsif, rantai pengambilan keputusan yang panjang, cenderung sentralisasi, koordinasi internalnya tinggi, kemudian mobilitas strukturnya rendah, kemudian mementingkan aspek formal daripada material. Sebelum masuk materi agenda reformasi birokrasi di Indonesia, ada birokrasi di Indonesia pada era Orde Baru yang mana telah menguasai dan menyusuri hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman, pengarahan, dan penerapan kegiatan-kegiatan pembangunan termasuk dalam urusan-urusan pribadi. Pada Orde Baru, birokrasi pemerintahan sangat kuat melebihi kekuasaan rakyat sehingga birokrasi pemerintahan diibaratkan sebagai kerajaan pejabat. Orde terus bergulir dari Orde Baru menuju Orde Reformasi. Justru kondisi birokrasi tidak semakin baik, sebaliknya kondisi birokrasi semakin memburuk. Diakui atau tidak, terus memburuknya birokrasi mendorong sebagian penguasa yang telah memiliki hati nurani berupaya untuk memperbaiki kebobrokan tersebut. Karena hal tersebut, korupsi tidak semakin berkurang, sebaliknya semakin meluas dan terang-terangan. Penguasa banyak terjerat kasus penyalahgunaan kekuasaan yang untuk memperkaya dirinya sendiri, mulai dari tingkat menteri hingga bupati dan jajarannya. Kemudian masuk pada agenda reformasi birokrasi di Indonesia, ada beberapa agenda. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, yang dimana hasil yang diharapkan yaitu aparat yang berintegritas, kompeten, profesional, kinerjanya juga tinggi. Kemudian untuk agenda yang kedua yaitu pengawasan, hasil yang diharapkan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga yaitu akuntabilitas, yang dimana hasil yang diharapkan yaitu meningkatkannya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Untuk agenda yang keempat yaitu pelayanan publik, yang dimana hasil yang diharapkan yaitu pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu budaya kinerja, yang dimana hasil yang diharapkan yaitu birokrasi dengan integritas dan kinerjanya yang tinggi. Memasuki materi yang utama yaitu birokrasi pendidikan, yang dimana wajah birokrasi secara umum di negeri yang sedemikian buruk tidak dapat dielakkan juga tercermin dalam birokrasi pendidikan. Kemudian birokrasi pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari birokrasi pemerintahan secara umum
juga terasuki keserakahan birokrasi itu sendiri. Ada beberapa birokrasi pendidikan yang dilakukan melalui berbagai sudut pandang. Yang pertama yaitu melalui tingkah laku para pelaku pendidik, mulai dari sekolah, dinas pendidikan, dan instansi birokrasi di atasnya. Birokrasi sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai perilaku dalam organisasi yang merupakan hasil interaksi antara individu dengan organisasi. Maka perilaku birokrasi ditentukan oleh karakteristik individu dan karakteristik organisasi. Untuk karakteristik individu diantaranya yaitu kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, harapan. Kemudian untuk karakteristik organisasinya yaitu seperti susunan hierarki, pembagian kerja, tugas-tugas dalam jabatan tertentu, wewenang dan tanggung jawab, sistem pengkajian, dan sistem pengendalian. Kemudian untuk tingkah laku para birokrat dan karakteristik organisasi pemerintahan masih buruk, dan hal ini terjadi salah satunya masalah yang serius dalam birokrasi berkaitan dengan pelayanan publik. Untuk sudut pandang yang kedua yaitu dilihat dari tingkah pelayanan dalam konsep administrasi publik, yang dimana karena membahas birokrasi tidak lengkap tanpa melongok bahasa administrasi publik. Pada generasi sebelumnya ada 3 perubahan paradigma administrasi. Yang pertama yaitu Old Public Administration, yang salah satunya dicirikan dengan struktur organisasi berpusat kepada secara birokratik. Kemudian untuk yang kedua yaitu New Public Management, yang dicirikan dengan masuknya sektor swasta ke dalam sektor publik. Dan yang terakhir yaitu New Public Service, di mana pada birokrat mengabdi dan melayani warga negaranya. Pada generasi ketiga, administrasi publik Reining menyebutkan bahwa pelayanan publik harus menghindari kesalahan-kesalahan dalam pelayanan, seperti sikap apatis, menolak berurusan, sikap dingin, memandang rendah, dan masih banyak lagi. Untuk menggali lebih dalam lagi perilaku birokrasi pendidikan, maka bisa dilihat dari berbagai kesalahan-kesalahan dalam memberikan pelayanan pendidikan. Nah, pelayanan tersebut suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka penemuan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan masing-masing perundang-undangan bagi setiap warga dan setiap warga negara dan penduduk atas dasar barang atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pendidikan sebagai salah satu perwujudan pelayanan publik bisa termasuk yang dikeluhkan tersebut. Namun untuk mengetahui lebih mendalam perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang birokrasi pelayanan pendidikan. Untuk sudut pandang yang ketiga yaitu kewenangan untuk mengambil keputusan pendidikan secara mandiri. Ketika pemerintahan mendesentralisasi mayoritas kewenangannya kepada pemerintah daerah melalui undang-undang pemerintahan daerah. Jika kalian tahu bahwa birokrasi pendidikan dan keputusan-keputusan pendidikan masih panjang dan berbelit-belit, dan hampir semua keputusan penting pendidikan masih diterapkan di pemerintahan pusat. Lemahnya kemampuan pemerintahan dalam mengambil keputusan pendidikan karena rendahnya kapasitas fiskal masing-masing daerah. Kondisi tersebut menyebabkan ketergantungan pemerintahan daerah terhadap setiap keputusan pendidikan pada pemerintahan pusat.
Dan ingat bahwa sekolahan tidak ada otonom sama sekali dalam mengelola rumah tangganya, tergantung sepenuhnya pada pemerintahan pusat. Bahkan para kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan tidak terhadap menghadapi hal-hal tersebut. Untuk sudut pandang yang keempat atau yang terakhir, yaitu kualitas para birokrat bidang pendidikan masih lemah. Hal ini dapat dilihat dalam banyaknya pejabat pendidikan yang masuk penjara karena kesalahan prosedur dan administrasinya. Penyebabnya itu tidak ada persiapan yang matang bagi para pejabat pendidikan baru, apalagi akhir-akhir ini para pejabat pendidikan lebih banyak diangkat karena kedekatannya dengan politik. Nah, ketika ada peluang untuk mengambil keputusan sendiri, para birokrat pendidikan banyak yang tidak mengindahkan asas legalitas dan diskresi. Hal ini dikarenakan rendahnya kapasitas pejabat pendidikan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kesalahan dalam pengambilan keputusan menyebabkan kesalahan administrasi dan substansi dan menyeret ke dalam penjara. Untuk itu, penting untuk segera dilakukan reformasi birokrasi pendidikan secara sungguh-sungguh melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan wewenang daerah untuk melalui urusan pendidikan, dan memberikan kesempatan masing-masing satuan pendidikan untuk mengambil keputusan sendiri. Dengan ini, birokrasi pendidikan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.